Smart Business. Small listeners, mendekati akhir tahun, pastinya kita semua sudah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tahun 2025 yang dibuka dengan pemerintahan baru dan juga pastinya kondisi ekonomi yang juga menjadi tantangan untuk kita pelaku bisnis. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menyusun navigasi baru di tahun 2025? Kali ini Audrey akan berbincang bersama dengan Director of Kompas Gramedia Radio Network, Mas Markus Gunawan. Hai Mas Markus. Halo Mbak Audrey. Gimana kabar bisnis kita, Mas Markus? Langsung to the point ya, Yes. Kalau ngomongin kabar bisnis, pastinya tidak mudah, challenging, tapi saya percaya selalu ada opportunity ke depan. Yes. Ini kan sudah mendekati akhir tahun, Mas. Betul. Tadi aku bilang juga banyak challenge ya Betul. dari faktor eksternal bahkan internal. Betul. So, kayaknya penting nih kita untuk men-set navigasi bisnis. Oke. Apalagi udah tahun 2025 udah di depan mata. Oke. Gimana menurut Mas Markus pentingnya pelaku bisnis men-set navigasi di bulan-bulan terakhir tahun 2024? Oke. This is a strong word ya, ngomonginnya navigasi. Betul. Kalau kita coba lihat dulu dari KBBI, navigasi itu Oke. apa gitu ya. Navigasi kan sebenarnya yang akan membantu kita nih untuk memotret perjalanan yang mau dituju, lalu memandu kita dalam perjalanan tersebut. Supaya nanti juga pada saat kita menjalani proses di perjalanan tersebut, kita bisa evaluasi yang ada di petanya kita, dashboardnya kita, perencanaan kita akan sesuai nggak di perjalanan. Jadi kayaknya kalau ngomongin bisnis harus punya navigasi, definitely kayaknya ya. Yes. Itu kenapa bahkan di organisasi besar kita di Kompas Gramedia sendiri punya yang namanya governance pengelolaan strategi bisnis tuh Mbak Audrey. Bahwa kita harus punya yang namanya strategi perencanaan yang di-define bahkan mulai dari peta strategi yang mau kita kejar. Jadi di navigasi sudah harus ada petanya. Ginilah ngomongin peta buat apa sih? Supaya kita tidak tersesat ya. Betul. Supaya kita tahu jalannya kemana. Ya. Nah sama nih analoginya kalau ngomongin peta strategi kan, kita harus tahu apa yang mau kita tuju. Perjalanan apa yang mau kita selusuri. Kira-kira gambarannya gitu. Nah dari peta tersebut, harapannya kan nanti tercermin dari kira-kira strategi apa yang kita ambil ya. Kalau petanya kita sudah tahu yang mau kita tuju. Untuk nanti pada saat kita mengeksekusi semua strateginya, peta dan navigasi tersebut yang harapannya justru nanti pegangan ke kita. Oke. Apakah yang kita rencanakan sudah kita laksanakan? Apakah yang kita laksanakan sudah sesuai dengan perencanaan? Setelah itu ada proses evaluasinya kembali. Dan bisnis kan maunya sustain ya. Betul dong. Maunya terus-terus berjalan. Yes. Itu kenapa untuk mulai perjalanan ya kita harus tahu apa yang kita tuju, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan, supaya pada saat kita melakukannya, kita kembali nengok ke yang tadi istilah set navigasinya. Supaya ya tadi, bisnis ini terus-menerus melakukan proses improvement itu sendiri, Oke. supaya tetap relevan dan bisa beradaptasi. Nah, kalau kita udah tahu arahnya kemana gitu ya Yeah. Mas, petanya juga udah ada. Sekarang yang penting adalah kendaraannya gitu ya. Oke. Karena mungkin kalau kita ngomongin tentang bisnis sekarang banyak banget ya. Ada sisi marketing, branding, terus juga proyeksi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, gimana sih kita untuk memanfaatkan beragam kendaraan itu supaya kita bisa nyampe tepat waktu dan tepat di tujuan kita? Oke, kembali $1 million question. Oke. Ngomongin tadi kita udah tahu mappingnya, habis itu kendaraannya. Ya. Nah, saya boleh sedikit lagi mungkin ngomong gini ya, navigasi. Kayaknya kalau ngomongin navigasi yang tepat, it's a strong word. Betul. Karena ngomongin ketepatan kan kayaknya sesuatu yang bahkan saya juga nggak tahu ya apakah ada orang yang bisa ngeluarin formulasi tersebut. Sehingga yang penting adalah kira-kira navigasi yang ideal tuh apa sih? Buat saya selalu navigasi yang komprehensif, Mbak Audrey. Oke. Nah, tadi goals-nya bisnis, saya langsung ngegambarin mengenai pendekatan peta strategi yang komprehensif. Goal bisnis kita biasanya apa sih, Mbak? Supaya bisnisnya tahun depan untung, betul? Betul. Oke, untuk untung itu didapat dari apa, Mbak? Profit sama dengan pendapatan dikurangi dengan pengelolaan biaya. Ya. Pendapatan didapat dari apa? Ngomongin bisnis pasti goals-nya adalah customer. Jadi kita harus paham tuh Mbak mengenai customer-nya kita. Tadi nyambung ke Mbak Audrey. Market kayak apa sih? Market pun ada kan isu makroekonomi. Betul. Karena sekarang yang paling kuat katanya customer is the king. Yes. Udah gitu dia rajanya gitu ya. Untuk bisa memahami maunya raja ya kita harus coba discover terus kan, cari tahu. Dan biasanya customer itu behavior-nya sedikit banyak
banyak ya tepatnya, akan terpengaruh dengan kondisi global makroekonomi tadi. So it's very important untuk tahu nih secara ngomongin industri, bagaimana kondisi makro dan bagaimana kondisi mikro. Karena sangat amat mempengaruhi behavior dari customer. Oke. Karena customer kan tujuan kita ya, yang akan konsumsi barang ataupun konsumsi jasanya kita. Lalu, tadi kan ngomongin dari sisi customer. Customer biasanya akan buy-in ke kita, syaratnya apa, Mbak? Kalau barang atau jasa kita menjawab kebutuhannya mereka. Iya, solusi. Betul. Jadi komprehensif strategi berikutnya setelah kita pahami customer, bagaimana kita harus bisa punya strategi supaya apa yang menjadi barang, produk, dan jasa yang mau kita jual ke customer bisa menjawab kebutuhan customernya. Dari situ kan juga harus punya yang namanya strategi komprehensif di bagaimana kita memproduksi produk ataupun jasa yang relevan dan menjawab. Nah, supaya punya yang namanya produk yang relevan dan menjawab, jasa yang relevan dan menjawab, yang nggak kalah penting apa? Yang menghasilkan. Betul. Yang menghasilkan siapa? Kita organisasi dan semua karyawannya. Iya. Jadi harus memastikan juga komprehensif bisnis prosesnya. Oke. Bisnis prosesnya yang nggak kalah penting. Faktor-faktornya apa sih supaya kita memproduksi produk dan jasa yang nantinya akan semuanya operational excellence? Kita harus punya sistem yang baik, sumber daya yang baik. Berbicara sumber daya yang paling penting adalah human. So, kita juga harus punya strategi untuk mengelola human ya, karena kita adalah aset dari perusahaan. Betul. That's why ada istilah human capital management. So, we are a capital dan kita adalah human yang harusnya dikelola supaya sejalan dengan apa yang menjadi strategi perusahaan. Nah, yang nggak kalah penting biasanya proses itu kan sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi dan segala macam. Jadi penting tuh kalau kita dapat insight misalnya. Nih sekarang ngomongin AI. Kayaknya semua paham ya AI ya. Betul. Pertanyaannya, banyak kan yang sering ngerasa terdisrupt dengan ada yang namanya perkembangan teknologi. Itu pilihan dan itu kembali ke keputusan mindset. Mindset yang coba kami terus terapkan di Kompas Gramedia Radio Network ini adalah setiap disrupsi yang terjadi, mari kita coba mapping dan lihat sisi opportunity-nya. Oh iya ya, dengan AI bisa jadi kita ter-replace. Tapi saya selalu percaya dan yakin, ada faktor lain di luar yang bisa di-provide oleh AI, yang ini hanya bisa di-provide oleh human. Betul. So, jadikan si teknologi tadi justru buat saya adalah leverage pengungkit untuk bisa kita mengimprove semua proses bisnis kita atau kasih nilai tambah buat produk atau jasa yang mau kita deliver ke customer. So, goals-nya financial ini tercapai kalau kita bisa kelola customer-nya. Customer bisa loyal kalau kita tahu bisa menghasilkan produk dan jasa yang menjawab kebutuhannya. Produk dan jasa bisa excellent kalau kita tahu bagaimana memastikan proses menghasilkan produk dan jasanya pun excellent, dengan sumber daya yang kita gunakan juga excellent. Plus tambahan mengenai infrastruktur teknologi untuk kasih nilai tambah di proses sampai nanti ke output yang diterima oleh customer. Kira-kira seperti itu Mbak kalau bisa sharing. Wah, emang kita harus punya persiapan yang matang gitu ya Mas ya, untuk menyusun navigasi di tahun baru, di era baru seperti itu. Exactly. Dan rasanya kita harus terbuka nih dengan insight-insight dari berbagai pihak ataupun berbagai sumber. Ada referensi mungkin Mas untuk kita bisa belajar banyak ya terkait dari SDM, terus juga terkait dengan proyeksi ekonomi, terkait dengan marketing, branding, financial planning, dan lain sebagainya, Mas Markus? Oke, kalau ngomongin referensi nih, kebetulan nih, Smart Listener, Smart FM Network sendiri nih secara rutin membuat yang namanya, kami menyebutnya adalah Smart Business Outlook. Jadi, seminar sehari yang isinya banyak sekali nih pakar-pakar di bidangnya untuk bisa memberi gambaran atau insight. Outlook kira-kira di tahun depan tuh insight-nya apa? Tadi seperti yang sudah dijelaskan, mulai dari bagaimana sih kondisi makro ini mempengaruhi bangsa ke depan, bahkan bagaimana sih update, tadi di awal sudah di-highlight tuh oleh Mbak Audrey. Pemerintahan yang baru pun sedikit banyak berperan untuk memberi warna kira-kira potensi pengembangan bisnis dan ekonomi ke depan itu akan seperti apa. Bahkan sampai ke detail ke insight di sisi mikro industrinya sendiri akan seperti apa. Dan kebetulan nanti di Smart Business Outlook yang akan dilaksanakan di 14 November, so jangan sampai ketinggalan. Nanti juga ada insight update mengenai tadi itu update perkembangan teknologi, mengenai update AI dan segala macam.
Dan yang juga nggak kalah penting, update bagaimana kita coba memahami psikologisnya industri yang harusnya tercermin dalam bagaimana organisasi seharusnya tadi ini mengelola SDM di dalamnya. Oke, jadi ini penting untuk nggak hanya untuk para karyawan-karyawan di Ya. luaran sana, staf-staf di Ya. luaran sana, tapi juga pengambil keputusan juga kayaknya Exactly. penting nih, karena memang seperti yang Mas Markus sampaikan ya, bahwa aset tertinggi sebuah perusahaan yaitu human. Ya, supaya semuanya bisa berjalan ke arah ataupun navigasi yang sudah kita set, rasanya mungkin bisa terus menggali lah ya, atau mendapatkan insight-insight yang menarik. So mungkin yang terakhir Mas Markus, sebagai konklusi saja gitu ya, terkait dengan navigasi ini kan memang butuh challenge ya untuk kita belajar banyak hal baru. Ada carakah untuk kita bisa terbuka? Karena banyak dari kita yang berkacanya itu hanya kepada internal aja Diri gitu. sendiri ya. Tidak melihat keluar, yang kita tahu di luar justru pergejolakannya tuh lebih keras gitu ya, lebih dinamis gitu Mas Markus. Oke. Ya, tadi ya saya tuh selalu percaya ataupun saya sebenarnya mengadopsi nih salah satu pendekatan strategi manajemen. Bahwa strategi itu kan kumpulan dari aktivitas strategi yang kita pilih, yang faktornya adalah kumpulan dari faktor internal dan faktor eksternal. Yes. Karena pada kenyataannya dalam menjalankan bisnis ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Salah satunya adalah faktor eksternal. Tapi pertanyaannya, apakah kita cukup mengignore itu semua? Justru enggak. Justru kita harus coba paham faktor-faktor eksternal yang terjadi. Tujuannya apa? Supaya kita punya yang namanya contingency plan atau mitigasi plan. Itu kenapa saat kita buat sebuah strategi, tadi harus open-minded untuk melihat. Pendekatannya biasanya tuh kalau saya pakai pendekatan SWOT matrix, kalau kamu familiar ya, adalah kita harus potret dulu internal, strength-nya apa, weakness-nya apa, supaya kita tahu diri, kita mindful, mana yang kita kuat, mana yang kita lemah. Tapi kita juga mindful, ada faktor di luar yang nggak bisa kita kendalikan. Dalam hal ini yang kita define sebagai peluang ataupun juga ancaman. Nah, kolaborasi itu yang harapannya nanti jadi matriks analisis untuk kita define bahwa oh iya ya, kalau ternyata di depan ada peluang ini, kita nih lemah di sini. Berarti kan PR kita sebagai pengambil keputusan organisasi tahu nih fokus upgrading-nya ada di mana supaya kita bisa menjawab tantangan. Ataupun let's say ada ancaman loh di depan, poinnya. Ada kekuatan nggak yang bisa kita siapkan untuk menghadapi ancaman tersebut? Atau bisa jadi kan keputusannya gini, ya udah di ancaman itu adalah kita ambil exit strategi istilah saya. Kita nggak usah fokus di hal-hal yang memang satu ini di luar kendali kita nggak punya kemampuan strength itu, atau kita tidak punya cukup ruang, weakness-nya kita harus kita perbaiki gitu. Karena kembali, hidup ini pasti ada constraint-nya. Strategi itu masalah keputusannya ada di kita. Jadi perencanaan yang baik kan kalau saya selalu bilangnya gini, we cannot manage something that we cannot describe. So we have to describe first. Describe-nya kan harus mendiscover semua comprehensive issue tadi ya, gitu ya. Mulai dari eksternal dan juga internal. Sampai akhirnya kita paham, lalu kita kelola supaya nanti perjalanan bisnis kita bisa berjalan seefektif mungkin, sesuai dengan apa yang menjadi goals dari perusahaan dan strateginya. Gitu kali ya, Mbak? Betul, karena memang di Smart Business Outlook 2025 ini spesial ya, kita menghadirkan Ibu Afiliani yang akan menghadirkan proyeksi ekonomi 2025, dan juga ada Mas Harmoni Ezra yang akan menghadirkan bagaimana kita bisa mengoptimalisasi kompetensi SDM Mas, dan juga AI ya. Dan ada Muhammad Teguh yang dimana ternyata kalau misalnya aset ataupun human resource-nya bisa pandai financial planning, katanya meningkatkan produktivitas juga, Mas. Dan juga ada Mas Silyagung Wasesa terkait dengan branding dan marketing, dan yang terakhir ada Pak James Gui
Ini favorit semuanya kayaknya ya terkait dengan selling. Jadi Anda bisa langsung daftarkan diri aja di 0812 11 12 959 ataupun juga bisa DM ke Instagram kami di @radiosmartfm959 karena infonya komplit banget gitu ya. Jadi nggak sabar lagi nih karena sudah semakin dekat 14 Excited. November. Kita siap belajar banyak di tanggal 14 November di Hotel Borobudur. So, sampai ketemu di Hotel Borobudur Mas Siap. Agus. Dan semua listeners juga sampai jumpa di Smart Business Outlook 2025. Podcast Smart Business edisi Smart Business Outlook 2025 disponsori oleh PT Bank Sentral Asia Tbk, Mandiri Tunas Finance, KAI Wisata, Vitazim Plus, Allianz Syariah, Samko Pharma, LRT Jabodebek, Maklon Kosmetik, PT Lautan Rejeki Abadi. Dan didukung oleh Hotel Borobudur Jakarta, Discovery Entertainment, Onyx Fragrance, Gramedia, dan Rajut Gawenan. Smart Business. Lead you better.